Batik itu bukan produk mati gitu loh. Jadi dia selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman. Batik motif Transjakarta, Penari, Bundaran HI itu bisa dibikin gitu loh. Hai, saya Sulistiani, owner dari brand Sutro Batik. Awalnya brand ini bernama Batik Ismoyo. Sutro Batik dan Batik Ismoyo itu sama. Sutro Batik itu memproduksi kemeja-kemeja batik, jadi khususnya di pakaian pria, baik tangan pendek, tangan panjang, atau model-model yang lain. Custom kita juga terima. Lalu juga ada outer yang kayak gini, ini pakaian pakaian wanita, ada celana pendek. Kemudian hasil limbah produksi dari Sutro Batik karena banyak banget, dan biar nggak bikin jadi sampah, ini kita bikin juga nih jadi kerajinan nih, kayak bucket hat, kayak clutch yang kayak gini. Ini jadi semua ini juga potongan-potongan dari batik-batik kita nih, sekecil-kecil ini nih. Jadi semua batik yang kita pakai di craft itu pasti tadinya ada bajunya. Kenapa saya berusaha di bidang batik? Awalnya karena kecintaan kita kepada batik, terus saya suka menggambar, tadinya awalnya di situ. Jadi kita bikin desain, kita bikin baju sendiri dengan batik, dengan buat kita pakai sendiri. Tapi karena ternyata ada peminatnya, ada yang bertanya beli di mana, akhirnya kita bikin sedikit, dan kita tidak langsung buka toko dulunya. Jadi kita konsinyasi di mall, kita taruh di sana dengan sistem bagi hasil. Tapi karena permintaan bertambah banyak, akhirnya kita buka di sini, baik yang di Abdul Muiz, di Balai Kota, atau di Kota Tua. Produk yang banyak diminati pelanggan Sutro Batik adalah kemeja, karena memang sebagian besar produksi kita di kemeja, maksudnya di pakaian pria. Tantangan yang kita hadapi adalah karena target pasar kita di usia dewasa antara 25 sampai 45 tahun. Produk kita memang banyak dibikin orang. Itu gimana caranya kita menjaga kualitas, jadi pelanggan-pelanggan kita tidak lari dari Sutro Batik, tetap datang ke kita karena kualitas kita dijaga. Batik Ismoyo selain offline yang ada di Mall Kota Kasablanka, di Beranda Nusantara nomor D14, ada juga di outlet-outletnya Dekran Nasda DKI, mereka ada di Abdul Muiz, ada di Balai Kota, dan di Kota Tua. Online-nya ada di Shopee, ada di Tokopedia dengan nama Sutro Batik. Sutro bergabung di Jakpreneur itu dari 2022 kalau nggak salah. Kebetulan saya mainnya itu waktu itu di Wali Kota Jakarta Selatan, di Sudin PPK UKM Jakarta Selatan yang kayak gitu. Dari situ kita diajak buat pameran, lalu dari mereka itu menganjurkan kita bikin NIP. Dari situ pendampingnya itu menyarankan itu dari kita mulai berkegiatan yang diajak sama Sudin PPK UKM Jakarta Selatan, kita bergabung ke Jakpreneur-nya dari situ. Yang paling berubah setelah saya bergabung di Jakpreneur, karena tadinya saya sebelum di Jakpreneur itu kan solo ya, jadi kita main sendiri, kita cari pasar sendiri. Yang begitu kita bergabung, kita dikasih kesempatan buat pemasaran, misalnya kayak di Kokas ini nih, di Beranda Nusantara, saya dapat karena saya bergabung dari Jakpreneur. Jadi ini saya dapat dari Sudin PPK UKM Jakarta Selatan. Karena saya bergabung di Jakpreneur, akhirnya saya dapat di sini gitu.
Kita juga diberi pelatihan-pelatihan sama Jakpreneur. Dari Jakpreneur itu kita juga diajarin buat pelatihan yang kebetulan belum lama saya ikutin di Tanjung Barat. Itu ada balai diklatnya tentang foto produk, cara membuat konten, karena itu sangat diperlukan saat ini. Terus juga hakinya gitu, haki juga saya dapat karena saya bergabung dari Jakpreneur. Mereka memberikan fasilitas secara gratis untuk mendaftarkan hakinya, desain-desain produk, dan itu ada gradingnya gitu kan. Kita udah ada di skala apa, yang di skala kecamatan, skala nasional. Jadi kita bisa tahu perkembangan dari produk kita yang kayak gitu. Apa yang harus kita perbaiki, produk-produk kita bisa ikut zaman dan bisa diminati sama customer. Harapan saya untuk UMKM Indonesia, terutama buat saya, kita cepat naik kelas dah gitu. Jangan stuck di tempat yang ada, jangan nyaman di situ. Terus memang kalau di Jakarta beruntungnya kita banyak diberi fasilitas sama pemerintah ya, sama Dinas PPK UKM, baik pelatihan, baik pemasaran, kita difasilitasi. Bahkan ada pelatihan yang namanya wirausaha industri baru, kita diberi alat gitu kan. Kalau fashion dan craft itu dikasih mesin jahit, kuliner F&B itu dikasih alat-alat untuk berproduksi yang kayak gitu. So, kita jangan stuck situ, kita tetap berinovasi gitu, kita belajar sendiri, tidak berharap hanya dari pemerintah gitu. Tapi yang pasti UKM-UKM Indonesia sangat butuh pemasaran gitu. Jadi kalau bisa pemerintah memberi kita fasilitas pemasaran yang sesuai gradingnya ya. Tidak hanya di Jakpreneur atau UKM-UKM baru, UKM-UKM lama pun difasilitasi gitu. Senyum UMKM, bahagia kita semua.